Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, begini bentuknya. Bentar ya. Baik. Anda semua kan lagi mempelajari administrasi pembangunan ya. Minggu-minggu, 2 minggu yang lalu kita udah bahas tentang teori-teori administrasi pembangunan. Lalu definisi pembangunan itu apa? Ya, bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan pertumbuhan, perubahan, dan perkembangan. Tujuannya adalah modernisasi. Nah, itu ya. Terus nanti kemarin sudah dibahas oleh saya maupun oleh Pak Abrar, apa itu perubahan, apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan. Lalu apa itu modernisasi? Lalu pembangunan apa? Pembangunan merupakan proses perubahan. Pembangunan merupakan transformasi. Oke, lanjut. Ada teori-teorinya, definisi-definisi daripada perubahan dan pembangunan. Ya, ide-ide pokok pembangunan sudah kita bahas. Lalu karena pembangunan sudah dibahas, lalu kita bicarakan tentang administrasi negara sedikit ya. Nah, administrasi negara itu kan urutannya dari mulai administrasi negara klasik berkembang sampai terakhir itu muncullah ya paradigma administrasi pembangunan gitu ya. Anda sebagai calon sarjana administrasi negara harus paham bahwa administrasi negara itu berkembang ya. Sejak administrasi zaman klasik itu sudah pelajari. Ingat jangan sampai lupa, jangan sampai tidak tahu. Pas saya yakin ini sudah dipelajari ya di teori atau filsafat administrasi negara. Administrasi klasik lalu berkembang menjadi administrasi manajemen, lalu berkembang administrasi pendekatan perilaku, lalu berkembang administrasi negara dengan era kontinum politik administrasi, lalu administrasi negara dengan pendekatan ekologi lingkungan. Dan akhirnya muncullah administrasi negara dengan era administrasi pembangunan gitu ya. Jadi administrasi pembangunan ini merupakan hasil perkembangan daripada administrasi negara. Mungkin nanti muncul lagi yang lain, mungkin saja. Nah, bagaimana kedudukan administrasi pembangunan? Nah, oleh karena itu maka administrasi pembangunan sering disebut dengan administrasi negara kontemporer. Ya. Apa itu kontemporer? Sudah dijelasin ya. Lalu administrasi publik atau administrasi negara kontemporer itu apa? Sudah dijelasin juga ya. Terus faktor-faktor pengungkit munculnya administrasi publik kontemporer atau administrasi negara kontemporer. Kalau ada kemiskinan, ada latar belakang dan sebagainya. Oke. Administrasi negara kontemporer atau sebut sekarang administrasi pembangunan itu diawali oleh keresahan ya, dari sarjana-sarjana administrasi negara yang muda-muda gitu ya. Mereka tidak puas. Kok administrasi negara cuma membahas yang begitu-begitu aja. Teori-teorinya yang lama-lama, yang klasik gitu. Maka muncullah pemikiran-pemikiran orang-orang yang muda ya. Seperti Dwight Waldo, ya, George Frederickson dan sebagainya. Ya, mereka menginginkan supaya administrasi negara ini mengikuti zaman, mengikuti perkembangan, supaya betul-betul bermanfaat buat kepentingan masyarakat. Nah, diselenggarakanlah konferensi Public Administration di University of Southern California tahun 73, saudara ya. Ya, maka muncullah suatu teori yang namanya New Public Administration. Ya. Organizational Theory and the New Public Administration. Tahun 1980, belum lama juga ya. Oke. Nah, tema pokoknya seperti ini. Administrasi publik kontemporer itu tema pokoknya post-positivisme. Gitu ya. Post-positivisme itu lawannya dari positivisme. Kalau positivisme itu kan ilmu-ilmu yang kaku,
Misalnya ilmu alam, ilmu fisika, ilmu eksak itu positivisme. Ya. Kenapa? Karena objeknya adalah benda mati. Gitu ya. Dia positivisme. Pada awalnya administrasi publik, administrasi negara itu positivisme. Tapi orang-orang ini berpikir nggak bisa, administrasi negara kan berkembang. Karena objeknya adalah manusia. Manusia yang selalu berubah gitu ya. Manusianya berubah, lingkungannya juga berubah. Oleh karena itu bentuk organisasinya juga berubah gitu ya. Nah inilah kira-kira administrasi publik kontemporer. Lalu administrasi kontemporer itu di UNAS sendiri juga pernah dipelajarkan, diajarkan. Ya, saya juga yang mengampu. Tapi lama-lama jangan kontemporer. Sekarang munculnya istilahnya administrasi pembangunan, gitu ya. Administrasi pembangunan. Jadi administrasi yang dilaksanakan, administrasi negara yang dilaksanakan secara dinamis mengikuti perkembangan pembangunan. Gitu. Ya, merupakan administrasi negara yang selalu dinamis mengikuti perkembangan pembangunan. Pembangunan sendiri sesuatu yang tidak bisa berhenti, sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Gitu ya. Administrasi negara, administrasi pembangunan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Karena pembangunannya sendiri tidak bisa dihindarkan. Ya. Tidak bisa, mana bisa dihindarkan. Kenapa pembangunan tidak bisa dihindarkan? Pembangunan itu akibat dari perubahan. Saudara ya. Pembangunan itu adalah akibat dari perubahan. Nah, perubahan kan nggak pernah bisa dihindarkan. Ya. Baik perubahan yang internal di dalam negara kita sendiri, apalagi perubahan-perubahan yang bersifat eksternal. Perubahan-perubahan individual, perubahan-perubahan kelompok, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam alat-alat teknologi, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau perubahan terjadi, maka pembangunannya pun harus berubah. Gitu ya. Harus berubah. Contoh ya, jangan jauh-jauh sekarang. Ya. Penggunaan alat-alat teknologi komunikasi misalnya, ya itu kan perubahan. Ya. Karena itu terjadi, maka proses pembangunan, proses pelayanan publik juga harus berubah, gitu ya. Sekarang saudara kalau mau bikin SIM, KTP dan sebagainya, tidak susah lagi. Ya, mau bayar pajak motor dan sebagainya bisa online sistem sekarang, nggak perlu lari pergi kemana-mana. Dari RT ke kelurahan, dari RT ke RW, kelurahan, kecamatan, waduh repot. Sekarang nggak perlu begitu, ya. Sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga untuk ini juga untuk apa itu namanya membuat paspor, ya saya udah pernah ngalamin. Tidak perlu datang, by online aja. Nah, ini akibat daripada adanya perubahan di dalam teknologi. Ya. Nah, administrasi negara tidak bisa menyampingkan, ya harus ikut menggunakan di dalam perangkap pelaksanaan pelayanan publiknya. Ya. Muncul lagi sekarang COVID-19. Ya. Gara-gara COVID kan kita dilarang untuk bertemu langsung, ya, termasuk dilarang untuk melakukan aktivitas pendidikan, pengajaran. Dari mulai TK, SD, sampai perguruan tinggi, S1, S2, S3 juga. Gitu kan. Nah untung saja pada saat ini terjadi, kita sudah mampu menggunakan peralatan teknologi komunikasi ya. Maka kita bisa menggunakan video conference, online system, dan sebagainya. Coba kalau itu tidak ada. Dan kita tidak bisa menghindar, saudara ya. Nggak bisa menghindar, memang kondisinya begitu. Nah, saya berpikir bahkan positifnya begini. Memang Tuhan itu luar biasa, ingin mencoba gitu ya. Jadi jangan hanya untuk terus-terusan menggunakan pertemuan yang bersifat direct, ya. Tetap muka langsung. Ini juga kan tetap muka gitu ya.
Cuman dengan cara begini kan saudara tidak perlu pergi dari rumah ya, lalu ikut macet, gitu, bayar angkot, bayar bayar Grab, gitu, harus makan dan sebagainya. Sekarang di rumah aja udah ketemu dengan saya, gitu ya. Saya juga lihat saudara-saudara yang jumlahnya puluhan orang. Saudara tadi mengikuti seminar nasional, itu ya 397 orang. Bayangkan, kalau seandainya itu dilakukan langsung, berapa lama persiapannya? 397 orang. Ya, kan? Nah, sekarang dengan model begini, ya bisa dilakukan tanpa ada biaya. Ya, saudara makan sendirilah di rumah masing-masing. Ya, enggak? Nah, bayangkan 397 masuk ke dalam satu ruangan. Waduh. Ya, jadi ada manfaatnya, ya, ada manfaatnya. Oke. Nah, inilah saudara administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan itu adalah kesimpulannya ya, merupakan administrasi negara yang sifat dinamis, yang selalu mengikuti dinamika perubahan. Dinamika perubahan yang mendorong terjadinya pembangunan. Ya. Apa bedanya dengan administrasi negara? Administrasi negara juga sama, cuman administrasi negara itu teorinya itu pasif gitu ya. Statis. Teori administrasi negara itu statis. Makanya tadi dikatakan bahwa itu positivisme. Kayak ekonomi juga saudara, ekonomi itu teorinya statis. Makanya muncullah dari mereka itu ekonomi pembangunan gitu ya. Bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita reaktif terhadap tantangan dan tuntutan perubahan yang merupakan pembangunan. Nah, gitu ya, saudara paham ya? Nanti kalau saudara nggak jelas, silahkan tanya pada saya. Bagaimana, di mana posisinya administrasi pembangunan? Administrasi pembangunan itu merupakan salah satu bagian daripada administrasi negara, gitu ya. Jadi saudara tetap sarjana administrasi negara. Saudara, jadi administrasi pembangunan merupakan satu keahlian. Kalau saudara tertarik untuk selalu mengembangkan ilmunya, keahliannya di dalam bidang administrasi negara, saudara bisa milih administrasi pembangunan. Ya, tapi juga saudara bisa milih yang lain. Administrasi negara, saudara sarjana administrasi negara bisa memilih spesifikasinya atau keahliannya di bidang pengembangan sumber daya manusia, ya. Bisa juga memilih di bidang proses penyusunan formulasi administrasi, pekerjaan publik dan sebagainya. Salah satunya adalah keahliannya di bidang administrasi pembangunan. Karena administrasi pembangunan itu luas sekali, ya. Pada setiap sektor pembangunan itu berlaku. Ya. Sektor kesehatan ada administrasi pembangunan, sektor kesehatan. Ya. Sektor pertanian ada administrasi pembangunan, sektor pertanian yang berkaitan dengan aspek-aspek pertanian, ketenaga kerjaan, perhubungan, macam semua jenis ya atau sektor pembangunan itu dibahas, dipelajari ya dan dilaksanakan oleh administrasi pembangunan, gitu ya. Nah, ini luas sekali ya. Saya sendiri nggak mungkin memahami administrasi pembangunan di sektor perikanan misalnya, administrasi pembangunan di sektor perindustrian, luas sekali. Ya. Ya. Regulasinya juga berubah, ya. Lalu budayanya juga berbeda. Oleh karena itu maka administrasi pembangunannya juga harus mengikuti kepada regulasi, harus mengikuti kepada budayanya di situ ya. Pada nilai-nilainya. Nilai-nilai yang ada di di sektor pembangunan kesehatan berbeda dengan nilai-nilai yang ada di pertanian. Berbeda yang terjadi di dalam bidang pembangunan sosial dan sebagainya. Ya. Nah, jadi saya tuliskan di situ, coba saudara lihat, bahwa administrasi negara merupakan genusnya, generik. Ya. Posisinya di atas. Ya. Sedangkan administrasi pembangunan merupakan spesies atau spesifik. Ya. Oke. Administrasi pembangunan memberi perhatian lebih luas pada aspek-aspek pembangunan yang timbul secara progresif. Gitu ya. Oke, administrasi pembangunan.
Nah, sama juga dengan ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan, kalau saudara ngobrol sama teman-teman di mahasiswa atau dosen di ekonomi, sama juga begitu. Ekonomi pembangunan di bidang apa keahliannya? Ekonomi pembangunan bidang pertanian, itu saudara ya. Ekonomi pembangunan di sektor kesehatan. Nah, kalau mereka sudah sangat terpisahkan, sudah sangat spesifik ya. Kita di administrasi negara belum begitu ya. Jadi mahasiswa itu sudah mulai semester 6 atau 7 itu sudah mulai suruh milih. Anda mau ekonomi apa? Ekonomi pembangunan sektor apa? Kawan-kawan saya bilang, karena orang tua saya petani, Pak, saya mau mempelajari ekonomi pembangunan pertanian. Gitu. Ekonomi pembangunan sektor kesehatan. Nah, sebetulnya kita harus begitu ya. Nanti mudah-mudahan terjadi nih administrasi negara juga muncul administrasi pembangunan, gitu ya. Tapi di luar itu juga ada administrasi negara yang spesifik mempelajari tentang organisasi, tentang manajerial, tentang perencanaan dan pelayanan publik dan sebagainya. Oke. Nah, ini apa bedanya antara administrasi negara dan administrasi pembangunan ya? Ini materinya yang sudah saya bagikan. Administrasi negara adalah bla 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 sampai 7 dan administrasi pembangunan adalah 1 sampai 8. Saudara pelajari ini ya. Apa itu administrasi negara? Memberi perhatian pada masyarakat yang maju. Administrasi pembangunan dianggap lebih maju dari administrasi negara dan sebagainya. Oke. Nah, nanti kalau saudara misalnya yang pertanyakan silakan ajukan. Mau saya syukur kalau misalnya ada Pak Abrar juga silakan. Siapa yang bisa membantu? Ini siapa nih yang muncul ini, yang cantik ini bajunya putih, jilbabnya hitam. Mbak siapa nih? Ya ini kamu nih, saya nggak ada namanya. Kok nggak keluar nama ya? Yang kacamata. Nah ini. Saya Pak. Siapa namamu? Adriani. Adriani. Coba Adriani baca dari ini. Definisi administrasi pembangunan. Definisi administrasi pembangunan. Rather than the traditional term of public administration to indicate the need for a dynamic process design, particular to meet requirements of social and economic change. Definisi dari Hiram S. Phillips tahun 1968. Bisa diindonesiakan, terjemahkan coba. Belajar. Lebih baik dari tradisional daripada public administrasi yang berindikasi yang memerlukan dinamik proses desain partikular yang untuk berjumpa requirement itu apa ya? Persyaratan dari sosial ekonomi perubahan. Ya. Yang kedua. Saya tata dulu. Jadi nanti saudara-saudara jangan semua dari dosen karena saudara kan mahasiswa ya. Kalau saudara di SMA bolehlah dosen menjelaskan rather than the traditional term of public administration. Nah, saudara nanti kalau pulang ke rumah buka ya. Buka Google ya, Google apa itu namanya? Kamus tuh. Ya, buka. Oh, begitu. Dibandingkan dengan definisi tradisional dari administrasi publik. Nah, gitu ya terus. Ya, jadi saudara sendiri mencari. Oke, yang kedua. Yang kedua, administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mampu mendorong ke arah proses perubahan, pembaruan, penyesuaian, serta mendukung perencanaan. Oke. Lanjut. Yang ketiga, kegiatan mengatur masyarakat. Administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan adalah kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial melalui penetapan kebijakan publik. Nah, itu sebenarnya. Ya, 3 orang yang saya kutip, Hiram S. Phillips, Paul Meadows, dan teman saya nih, Profesor G.B. Kristiadi. Beliau profesor di bidang administrasi publik. Ya.
Beliau sebelumnya adalah sekjen di kementerian apa ya dulu ya. Jadi kata Paul Meadows, administrasi pembangunan merupakan kegiatan mengatur masyarakat di bidang ekonomi dan perubahan sosial. Bagaimana cara mengaturnya? Menggunakan atau menetap melalui kebijakan publik. Kebijakan publik. Hati-hati saudara. Bukan hati-hati ya. Saudara harus tahu bahwa kebijakan publik itu sebenarnya bukan monopoli dari administrasi negara saja. Ya, satu di ilmu politik ada kebijakan publik. Jadi saudara jangan kaget. Loh kok di ilmu politik ada kebijakan publik? Ya, karena politik itu justru output-nya adalah kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah pekerjaan dari bidang politik. Administrasi publik itu. Bidang administrasi output dari politik. Ya. Kebijakan-kebijakan yang bersifat politik itu yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga politik. Ya, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten. Sedangkan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh administrasi negara adalah kebijakan-kebijakan di bawahnya. Ya, kebijakan-kebijakan publik yang sebagai aturan pelaksanaan, kebijakan pelaksanaan dari kebijakan politik. Ya. Gitu. Nah, satu berikutnya, kebijakan publik itu juga dikeluarkan oleh lembaga ekonomi. Ya, kebijakan ekonomi itu kebijakan publik. Ya. Meskipun di dalam pelaksanaannya itu dilakukan oleh administrasi negara atau administrasi publik. Ya, misalnya, dibuatlah kebijakan ekonomi tentang tingkat bunga. Nah, itu kebijakan ekonomi ya. Tetapi pelaksanaannya kan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara. Ya, dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, dilaksanakan oleh perbankan, dan itu semua adalah administrasi negara. Ya. Nah, kalau menurut Pak Kristiadi, administrasi pembangunan adalah administrasi negara, ya, gitu kan? Administrasi pembangunan adalah administrasi negara. Tapi yang mendorong ke arah proses perubahan. Jadi kalau selalu ditanya administrasi pembangunan itu apa sih? Administrasi pembangunan itu adalah administrasi negara. Gitu ya. Kalau suatu saat misalnya kalian naik kereta api ya, lalu di sebelahnya ada cowok yang ganteng atau cewek yang cantik. Dia ditanya, kuliah di mana, Dek? Di UNAS. Oh, jurusan apa? Fakultas apa? Di sosial BPC. Ya. Terus prodinya apa? Saya ngambil administrasi negara. Oh, enggak, saya tuh pengen tahu apa sih bedanya antara administrasi negara dengan administrasi pembangunan. Gitu kan. Saudara jangan jawabnya ragu-ragu. Nggak tahu tuh, waduh celaka deh. Celaka ya. Sudah jawab. Administrasi pembangunan itu sebetulnya administrasi negara juga, Pak. Cuman dia yang lebih konsisten atau dia mengkhususkan, menspesifikasikan di bidang pembangunan, perubahan gitu. Oh begitu. Administrasi pembangunan adalah administrasi negara juga. Tetapi dia spesifikasinya untuk mengantisipasi dan mendorong perubahan. Ya. Paham ya di situ ya. Kenapa ada administrasi pembangunan? Karena perubahannya itu tidak bisa dihindarkan. Siapa yang bisa menghindarkan perubahan? Gitu ya, saudara ya. Baik perubahan yang besar terhadap negara, perubahan yang sedang kepada wilayah-wilayah, kepada perusahaan, bahkan kepada diri kita sendiri. Ya.
Kita nggak bisa lepas dari perubahan. Ya. Perkuliahan aja ikut perubahan. Nah, ya, administrasi negara di tingkat kelurahan, nah itu administrasi negara ya. Kelurahan itu administrasi negara. Kegiatan administrasi negara diantaranya di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, di dinas-dinas, di provinsi, ya, di pusatnya di kementerian-kementerian, di badan-badan, lembaga-lembaga dan sebagainya. Tidak bisa lepas dari perubahan, ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan sambung. Itu definisi administrasi pembangunan. Berikut tolong baca juga. Siapa nih yang bisa bantu baca saya? Siapa? Nah, ini kamu siapa nih? Ini nih. Nah, ini nih. Gimana caranya cari nama? Ya biasanya Bu ada nama. Kalau diketik yang titik-titik 3 ini, tuh ini nggak ada pin. Oh, siapa yang bisa baca? Ketua kelas siapa? Ketua kelas? Ya, siapa? Amira, silakan. Ya, Prof. Silakan dibacain, bantuin saya supaya nggak ngantuk. Ya, Prof. Yang ke-1, administrasi pembangunan merupakan berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek untuk mencapai sasaran pembangunan. Menurut Jadi Fred Weyrich ya. Fred Weyrich. Kebetulan Fred W. Rich ini adalah memang spesialisasinya di bidang manajemen pembangunan. Ya, saya punya bukunya ya. Ya, jadi pembangunan merupakan usaha untuk yang diorganisasi untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek pembangunan. Gitu. Untuk mencapai sasaran pembangunan. Ya. Apa saja? Wah, sekarang lagi banyak sekali Pak Jokowi ya. Ada membuat jalan layang, ada membuat jalan tol, jalan kereta api cepat dan sebagainya. Pabrik itu, pabrik ini semua adalah administrasi pembangunan, gitu ya. Apalagi misalnya program apa itu hampir setiap kegiatan pada berbagai bidang kehidupan, pada berbagai bidang pelayanan, itu sudah dilakukan administrasi pembangunan. Saya katakan tadi, di bidang SIM, kartu tanda penduduk, ya, KTP, dan sebagainya. Ya. Sekarang anak-anak juga ada yang punya kartu anak. Ya. Gitu ya. Ini ada yang baru lagi nih kemarin saya nggak tahu benar atau tidak. Bahwa orang-orang yang menikah secara siri, wah ini. Orang-orang yang menikah secara siri itu sudah diakui, wah. Jadi di dalam dan bisa dimasukkan dalam kartu keluarga, gimana ya? Ya, jadi orang-orang perempuan-perempuan yang dinikah secara siri itu nggak usah khawatir, karena walaupun tidak ada surat nikah, akte nikah, tetapi dia bisa diakui gitu loh, diakui ya. Ya, khawatirnya kan dulu kan kalau pernikahan siri itu si istrinya itu dan anaknya itu kan tidak terdaftar. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri nggak bisa memiliki akte kelahiran. Kalau nggak punya akte kelahiran, maka dia berarti nggak bisa sekolah. Makanya repot. Nah, kemarin saya baca di Google itu dikatakan bahwa Google atau di apa ya kemarin, dia bilang jangan mengorbankan ya anak-anak itu. Gitu. Nah, padahal mereka, pertanyaannya apakah pernikahan siri itu resmi? Oh resmi, pernikahan sah, gitu. Pernikahan sah katanya gitu. Cuman memang tidak tercatat di dalam catatan sipil, gitu. Makanya sekarang dirubah modelnya. Nah, inilah ya saudara pembangunan. Lanjut, siapa nih yang laki-laki? Ayo yang laki-laki. Ini wajah kamu muncul di sini. Siapa nih?
Tuh, siapa nih? Yang pakai baju jas, UNAS. Jaket UNAS. Yes. Siapa lagi yang bantu? Bacain. Mana bukanya nih? Saya lagi boleh, Prof. Boleh. Yang kedua, administrasi pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk melaksanakan pembaharuan yang dikutip oleh Thomson dalam Bintoro Cokroaminoto. Jadi bukan dikutip oleh Thomson. Ini yang merupakan pendapat Thomson, ya, dikutip di dalam Bintoro Cokroaminoto. Jadi Bintoro yang ngutip, ya. Administrasi pembangunan meliputi kemampuan organisasi untuk melaksanakan pembaharuan. Nah, itu ya. Jadi administrasi pembangunan selalu berkaitan dengan proses pembaharuan. Nah, pembaharuan. Lanjut, satu lagi. Saya boleh, Prof. Ya, silakan. Administrasi Siapa namamu? Kuinara, Prof. Oke. Administrasi pembangunan adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa atau negara untuk tumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Oke. Nation Building Sondong Pesiajian 2000. Jadi administrasi pembangunan serangkaian usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk tumbuh, berkembang, dan berubah. Nah, itu. Ya, tidak bisa terhindar. Sekali aja kita nggak mau tumbuh, nggak mau berkembang dan berubah, ketinggalan jauh. Ketinggalan jauh. Salah satu rahasia negara-negara kecil kenapa dia mampu untuk maju dan berkembang dengan pesat seperti Singapura, karena dia selalu reaktif, ya, terhadap munculnya pertumbuhan dan perkembangan dan perubahan. Punya apa Singapura? Nggak punya. Ya. Kalau mereka orang-orang pintar, tidak. Pintar itu kita juga banyak. Apakah karena mereka itu memiliki kekayaan? Mau kekayaan apa? Mereka nggak punya tanah, nggak punya air, nggak punya apa. Ya, pulaunya dia kecil begitu. Nggak punya sumber daya alam kayak kita. Nah, itu saudara. Ya, Korea Selatan juga seperti itu. Begitu hebatnya, majunya mereka, ya. Coba saudara lihat, bandingkan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Negara yang asalnya bersatu, negara Korea, lalu pecah gara-gara perbedaan ideologis. Korea Utara, dia ngotot tidak mau, tertutup, sifatnya tertutup. Dia memilih tertutup. Korea Selatan memilih terbuka terhadap pertumbuhan, perkembangan, perubahan. Sekarang yang terjadi, begitu majunya secara kehidupan sosial dan ekonomi dari Korea Selatan. Korea Utara nggak bisa begitu aja, hidupnya begitu aja. Ya. Negara tertutup. Kesombongannya luar biasa. Karena dia negara komunis katanya, padahal Cina pun negara komunis. Rusia pun negara komunis. Ya. Tapi mereka terbuka terhadap perubahan. Mereka nggak mau bikin hidup sendiri. Ini kayak negara di zaman kapan gitu ya. Oke. Nah, oke, lanjut. Bantu lagi, siapa yang bantu bicara? Bacain. Makna administrasi pembangunan. Ya, kalau tadi teorinya, definisinya, sekarang maknanya apa? Saya, Ya, silakan. makna administrasi pembangunan sebagai agen perubahan. Volume kamu kayaknya kecilin deh. Makna administrasi pembangunan
adalah sebagai agen perubahan atau agent of change. Untuk suksesnya, berbagai aspek pembangunan ialah satu, perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan. Yang kedua, transfer of technology. Yang ketiga, transformasi sosial. Yang keempat, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara. Yang kelima, peningkatan partisipasi masyarakat. Dan keenam, pemerataan pembangunan. Oke. Saya mau coba nih pada saudara. Ya, saudara jangan takut salah karena lagi sekolah. Saya ingin lihat keberanian saudara aja. Tapi ini nanti akan saya tanyakan di ujian. Ya. Pertanyaannya begini. Administrasi pembangunan merupakan agen perubahan. Nah, apa itu agen perubahan? Siapa yang bisa jawab? Agent of change. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jangan usah takut. Saya ingin tahu aja. Ya. Keberaniannya. Salah atau apa-apa. Sebelum saya jelasin. Coba, kira-kira menurut saudara apa itu agen perubahan? Apakah agen koran gitu ya? Izin jawab, Prof. Ya, silakan. Kalau menurut saya agen perubahan sama aja kayak pelaku perubahannya, Prof. Jadi dia yang melaksanakan perubahannya. Terima kasih. Oke. Siapa lagi? Agen perubahan. Yo. Nggak apa-apa, salah juga. Tapi saya senang kalau seandainya saudara aktif. Ya. Ayo, siapa? Silakan. Agen perubahan adalah Agen perubahan menurut saya itu sebagai pelaksana kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan perencanaan, penyusunan, dan pemantauan dalam pembangunan guna untuk mencapai tujuan yang efisien dan efektif, Prof. Oke. Ayo, saudara ngambilnya dari apa itu? Dari apa? Dari Google? Kemarin saya ngambil dari, kemudian saya parafrase lagi, Prof. Oke. Nggak apa-apa, memang begitu, nggak apa-apa. Siapa lagi? Ayo, satu lagi deh, satu lagi. Administrasi pembangunan merupakan agen perubahan. Ayo. Saya, Prof. Ya, silakan. Wah, ini kacamatanya tebal. Agen perubahan atau agent of change adalah orang yang bertindak sebagai katalis pemicu terjadinya sebuah perubahan dalam suatu organisasi dan orang yang berpikiran masa depan atau bukan saat ini. Nah, itu yang tepat. Kamu ambil dari mana? Dari apa? Dari Google, Prof. Ah, itu ya. Tolong saudara ingat nih. Agen perubahan, administrasi pembangunan sebagai agen perubahan, maka artinya dia sebagai katalisator. Ya. Katalisator itu orang yang memang mendorong, menyebarkan perubahan itu, bukan hanya dirinya, gitu ya. Administrasi pembangunan itu katalisator. Tadi yang siapa namamu tadi yang baca? Izhar, Prof. Nah, itu ya, tolong kasih tahu teman-temannya. Definisinya seperti itu. Agent of change. Misalnya gini, agen koran. Dulu kan agen koran. Agen koran itu agen yang menyebarkan koran kepada pelanggan, gitu kan. Maka dia agen koran. Sekarang agen perubahan begitu. Perubahannya muncul, salah satu fungsi dari administrasi negara adalah menjadi agen perubahan. Ya, menjadi agen perubahan. Salah satu fungsi daripada birokrasi, ya. Birokrasi itu melakukan atau menyebarkan, mensosialisasikan perubahan. Ya, birokrasi itu sebagai agen perubahan. Ya. Gitu ya. Sebagai agen perubahan. Nah, bagaimana caranya sebagai agen perubahan? Ciri-cirinya. Ya. Perencanaannya selalu berorientasi pada pelaksanaan. Nah, ini yang beda ya, saudara ya.
Saya sepakat sekali dengan definisi ini. Perencanaan itu jangan hanya berorientasi kepada tujuan. Misalnya, kita merencanakan untuk melakukan kunjungan bersama organisasi gitu ya. Misalnya ke mana? Ke Bali. Gitu kan. Perencanaan untuk apa itu namanya? Kunjungan bersama ke Bali misalnya, atau ke Jogja deh. Gitu. Yang kita pikirkan itu di Jogjanya. Gitu ya. Padahal tidak. Perencanaan itu justru pada pelaksanaannya. Ya. Siapa saja yang mau berangkat, berapa orang yang berangkat, kapan berangkatnya, menggunakan apa, kereta api kah, pesawat kah, bis kah, kan gitu ya. Ya. Kalau pelaksanaannya itu benar, maka tujuannya sukses. Ya. Nah, seringkali orang mengatakan perencanaan itu ukurannya adalah output. Betul, ukurannya output. Tapi jangan melupakan kepada proses. Gitu. Jadi berorientasi pada pelaksanaan itu artinya berorientasi kepada proses, saudara. Ya. Saya sering berbicara begitu ya. Tetapi orang-orang selalu mengatakan bahwa tujuan, output kah? Oh, outcome, benefit. Ya. Wah, saya bilang, kalau gitu dilewati itu prosesnya. Ya. Karena kuncinya prosesnya yang benar. Contoh, analogi ya. Makan itu jangan berpikirkan output. Bahwa saya biar sehat. Bahwa dengan makan saya jadi kuat. Jangan. Proses makannya. Bahkan makanan yang dimakan. Gitu. Nggak mungkin saudara menjadi sehat kuat kalau makanannya tidak bermutu, ya kan? Oke, jadi inputnya makanannya. Oke. Ya. Jadi makanan itu makan itu dilihat dulu kondisi makanannya, inputnya. Setelah dimakan, nah lihat dulu berapa banyak, berapa lama saudara mengunyah makanan itu. Ya, bagaimana prosesnya? Bagaimana lambung saudara bagus nggak? Penyerapan oleh lambung, masuk ke dalam usus, lalu diserap oleh liver dan sebagainya. Kalau itu bagus semua, barulah dia akan menghasilkan hasil positif. Ya. Yaitu kondisi tubuh yang kuat dan sehat. Jadi output itu akibat dari proses. Sama juga di kita. Jangan mikirkan tentang negara Indonesia, negara yang maju pada 30 tahun yang akan datang. Nah, itu output ya. Outcomes. Impact, benefit. Ya. Tapi saudara perhatikan bagaimana nih prosesnya. Nah, gitu ya. Yang kedua, di dalam agen perubahan sebagai agen perubahan, agensi pembangunan juga harus menjadi transfer of technology. Ya. Transfer of technology. Bagaimana menyebarkan teknologi ini kepada masyarakat. Ya. Pertama-tama tentunya di lingkungan penyelenggara administrasi negara sampai tingkat kelurahan. Tapi juga tidak cukup. Masyarakat juga harus paham. Ada beberapa mahasiswa saya yang melaksanakan penelitian untuk skripsi. Ya. Dia mengatakan bahwa model-model pembangunan di Jakarta banyak yang tidak jalan. Karena menggunakan sistem online. Nah, kenapa begitu? Karena mereka nggak tahu. Mulai ibu-ibu di kampung-kampung, pelosok nggak paham.
Lalu yang berikut juga melakukan transformasi sosial. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu transformasi sosial? Apa itu transformasi sosial? Kira-kira apa? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Transformasi sosial. Ayo, yang lain. Bisa menjelaskan nggak? Apa itu transformasi sosial? Pak, izin menjawab. Nah, silakan. Saya. Transformasi sosial adalah perubahan atau pergeseran yang bersifat esensial. Transformasi sosial. Aduh, kenapa? Ya. Transformasi sosial. Ayo. Administrasi pembangunan harus melakukan transformasi sosial. Tadi, kamu apa jawabnya? Siapa namanya tadi yang bicara? Saya Pak Jihan. Apa itu katanya? Ya Pak Jihan? Perubahan atau pergeseran yang bersifat esensial. Ya, tapi ada sosial. Itu yang dari saya ya. Permanen dan esensial. Tapi ini ada sosial. Tambahkan. Transformasi sosial adalah kegiatan untuk melakukan perubahan yang bersifat esensial dan permanen pada lingkungan masyarakat. Gitu, ya. Sosial itu kan masyarakat. Ini transformasi pada kehidupan masyarakat. Itu transformasi sosial. Kalau negara sudah maju, teknologi sudah maju, masyarakatnya belum, berarti transformasi sosialnya gagal. Gitu ya. Itulah tugas di administrasi pembangunan. Yang keempat, administrasi pembangunan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga negara. Nah, capacity itu adalah kemampuan. Kemampuan, kapasitas. Kemampuan lembaga-lembaga negara. Ya. Kemampuan. Orang dilatih untuk meningkatkan kapasitas. Orang diberi makan untuk meningkatkan kapasitas. Seperti contoh, saudara di rumahnya menggunakan listrik ya. Lalu berapa watt rumah yang dipakai listriknya? Berapa watt? Di rumah saya 2000 Pak. Itu kapasitas ya. Kapasitas itu adalah kemampuan yang tersedia. Kalau Anda menggunakan lebih dari 2000 watt, maka akan akan mati sendiri gitu ya. Melebihi kapasitas. Nah, dengan administrasi pembangunan itu kita usahakan bagaimana kapasitas C itu meningkat. Ya. Jangan hanya 2000. Caranya gimana? Peningkatan kapasitas bisa melalui pendidikan, bisa melalui pelatihan, bisa melalui penambahan sarana, dan sebagainya. Oke, ya. Yang berikut, peningkatan partisipasi masyarakat. Nah, ini saudara. Ya, paradigma yang terakhir sekarang bukan terakhir dalam arti nggak ada lagi ya, tapi sampai saat ini. Maka pembangunan di sektor apapun tidak bisa terhindar dari partisipasi masyarakat. Ya. Partisipasi masyarakat, artinya masyarakat itu ikut berperan serta di dalam pembangunan. Ya. Bahkan paradigma yang terbaru bukan terakhir, yang terbaru dari administrasi negara adalah administrasi negara demokratis, administrasi demokratis. Ya. Administrasi negara demokrasi. Ya.
Artinya semua dari rakyat. Semua dari rakyat. Ya. From the people, dari rakyat. By the people, oleh rakyat. For the people, kan gitu ya. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu partisipasi. Ya. Jadi nggak musim lagi sekarang. Pemerintah yang kerja keras, lalu rakyat hanya tinggal menikmati. Ya, padahal apa yang dilakukan oleh pemerintah pada ujungnya rakyatnya nggak puas. Bukan ini yang aku inginkan. Nah, itu ya. Di sini muncul partisipasi masyarakat. Baik masyarakat usaha dunia usaha maupun masyarakat umum. Ya, mereka ikut berpartisipasi. Kamu ingin apa di lingkunganmu? Bikin jalan, perbaikan selokan, sungai, dan sebagainya. Bangun masjid, bangun gereja. Kamu pikirkan, kamu laksanakan, kamu nikmati. Nih pemerintah mendorong. Gitu ya. Pemerintah sebagai katalisator saja. Ya. Nah, inilah paradigma baru dari administrasi. Bukan hanya di Indonesia, saudara, sedunia. Negara-negara Eropa, terutama Inggris. Dulu kan mereka menganggap Inggris sebagai welfare state, negara kesejahteraan. Artinya, setingkat kesejahteraan atau pelaksanaan kesejahteraan masyarakat, negara itu yang melaksanakan. Ya, sakitnya ditanggung, perumahannya ditanggung, sekolahnya ditanggung negara. Pada akhirnya Inggris hampir-hampir kolaps, saudara. Ya, karena nggak kuat, semua ditanggung oleh negara. Akhirnya dirubah, yaitu negara-negara yang full participatory of society. Ya, nah, karena nggak kuat kalau harus semuanya dilakukan oleh negara. Nah, muncullah BPJS. Nah, BPJS itu salah satu pelaksanaan dari pelaksanaan kewajiban yang juga dipartisipasi masyarakat. Itu ya. Terakhir adalah administrasi pembangunan melaksanakan pemerataan pembangunan. Maksudnya ini adalah pemerataan hasil-hasil pembangunan. Ya, saya tambahkan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan. Ya. Jangan sampai negaranya maju, tapi yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Ya, kesenjangan penghasilan, kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tertinggi dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah terlalu jomplang, terlalu jauh. Ya, terlalu jauh. Nah, itu nggak boleh. Ya, Indonesia sudah mulai sekarang kelihatan. Ini yang kita khawatirkan. Ya. Ini yang kita khawatirkan. Tidak terkendali. Ya. Ini menunjukkan negara kita sudah mengarah kepada negara kapitalis dan liberalis. Ya. Yang kaya makin kaya, sampai nggak ketahan kayanya itu. Tapi yang miskin tambah miskin. Nah, itu. Nah, sebetulnya kalau negara kita Pancasila nggak boleh begitu. Nggak boleh. Orang boleh kaya, boleh. Tetapi juga yang bawah juga harus sejahtera. Sekarang ini kita melihat ini terjadi di Indonesia. Ini contohnya seperti di India, saudara. Orang-orang kaya di India itu adalah artis. Ya. Pemain film, saudara. Ya. Penari, dancer. Wah, itu orang-orang kaya di India. Ya. Pengusaha. Jadi sekarang sudah mulai di Indonesia kan. Indonesia itu mirip India. Kalau saya lihat perkembangannya, Indonesia itu mirip India. Ya. Yang kaya itu adalah pengusaha-pengusaha besar.
India itu kalau pengusaha besarnya untuk luar biasa. Ditambah dengan artis-artis. Coba saudara lihat sekarang. Kekayaan artis sinetron. Pelawak aja kekayaan luar biasa. Nah, tetapi yang miskin di bawah, makin miskin. Nah, inilah sebenarnya pembangunan. Harus melakukan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sorry, saya rubah dulu, takut salah. Takut lupa. Suka saya. Oke. Pemerataan hasil-hasil pembangunan. Karena ini kalau tidak dibetulkan bisa salah ya, bisa salah tafsir. Pemerataan hasil-hasil pembangunan. Oke, saya beri waktu 3 menit. Barangkali ada yang bertanya. Jadi administrasi pembangunan seperti itu. Sebagai agent of change. Ya. Izin, Prof. Silakan. Saya ingin bertanya. Sebut namamu dulu. Baru bicara sama Pak Abrar. Ya, maaf. Nama saya Alwan Duyanto dari jurusan ADM Publik. Ya. Ingin bertanya, saya pernah dengar adanya program pembangunan berkelanjutan. Itu tuh apa, Prof? Maksudnya bagian dari bentuk pembangunan kah atau something gitu? Itu sih, Prof. Itu aja. Pernah mendengar istilahnya pembangunan yang berkelanjutan. Terus pertanyaannya apa itu, gitu ya? Ya begitu kan? Coba diulang lagi, Betul, Prof. Iya, betul. Diulang lagi sekali lagi. Maaf. Saya pernah mendengar adanya program pembangunan berkelanjutan. Iya, jadi apa itu program pembangunan berkelanjutan? Program pembangunan berkelanjutan. Apakah itu bentuk dari pembangunan kah atau seperti apa? Ya, begini saudara. Pembangunan itu kan perubahan. Ya, pembangunan terjadi karena ada tuntutan perubahan. Pembangunan tidak bisa berhenti. Karena dia akan selalu harus responsif terhadap adanya perubahan. Makanya disebutlah programnya pembangunan yang berkelanjutan. Ya, di istilah di Bappenas ya, namanya itu adalah time series gitu ya. Jadi kalau tahun ini begini, merencanakan pembangunan itu tidak boleh hanya 1 tahun gitu, ya, karena perubahannya itu akan terus berubah. Kalau saudara misalnya membuat perencanaan, tetapkanlah 25 tahun. Ini kemana orangnya? Tetapkanlah 25 tahun. Makanya disebutkan pembangunan jangka pendek, pembangunan jangka menengah, dan ada aja pembangunan jangka panjang, gitu ya. Jadi makanya disebutlah dengan pembangunan berkelanjutan. Nggak ada pembangunan yang hanya 1 tahun. Ya, nggak ada. Maka yang ada itu adalah pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, negara kita sudah melaksanakan itu. Ya. Pembangunan berkelanjutan. Karena apa? Apa cirinya? Yaitu bahwa ada pembangunan jangka pendek. Jangka pendek itu pembangunan 5 tahun. Ada juga pembangunan yang bersifat jangka panjang, yaitu 25 tahun. Oke, siapa lagi? Izin bertanya, Dok. Prof. Silakan. Tadi kan Prof bilang ya, ada pembangunan jangka panjang untuk masalah pembangunan ibu kota itu termasuk ya, Prof? Ibu kota baru. Dia masih kota baru. Pembangunan jangka panjang juga. Coba aja kita lihat nanti di dalam, karena begini, walaupun misalnya itu dilakukannya di dalam program 5 tahunan, ya, tetapi itu berkaitan atau mengacu kepada program jangka panjangnya yang 25 tahun. Ya. Itu
itu masuk juga di dalam pembangunan jangka panjang. Kalau itu memang sudah ada tercantum di dalam RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, maka itu juga masuk ke dalam rencana pembangunan jangka panjang. Ya. Nah, tidak selalu di dalam rencana pembangunan jangka panjang itu jenis pembangunannya secara eksplisit langsung. Tetapi juga bisa dalam rangka misalnya kalimatnya gini, pembangunan jangka panjang itu tidak membuat ini tidak ya. Kalimat-kalimat dalam pembangunan jangka panjang sifatnya itu mengarah kepada tujuannya. Misalnya memperbaiki membantu masyarakat untuk kemudahan pelayanan melalui penataan ibu kota. Nah, itu ya kalimatnya dalam pembangunan jangka panjang. Ya. Oleh karena itu, maka pembangunan ibu kota adalah masuk ke dalam pembangunan jangka panjang. Kalau tidak ada kalimat itu di dalam RPJP, maka nggak akan disetujui oleh DPR. Kemana cantelannya? Ada di situ. Di dalam RPJP disebutkan bahwa untuk memudahkan memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya penataan ibu kota. Itu aja. Kalimat itu di RPJP udah nyambung. Ya. Udah nyambung. Nah, kalau begitu nggak bisa lagi di Jakarta. Karena Jakarta sudah terlalu sempit dan sebagainya. Nah, kalau itu ada di dalam naskah RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, maka rencana pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur itu bisa disetujui oleh DPR. Tapi kalau nggak ada cantelannya. Gitu ya. Misalnya gini, Indonesia akan mencoba membuka cabang di bulan. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jadi di RPJP itu tidak selalu disebutkan satu persatu jenis-jenis pembangunannya. Ya. Kalau di rencana pembangunan jangka pendek ada. Nah, gitu ya. Rencana pembangunan jangka panjang itu dia kalimatnya tidak terinci setiap kegiatan pembangunan. Oke, bagus. Siapa lagi? Itu lagi. Bapak izin bertanya. Nama saya Vicky Zainul Firmansyah. Oke, Vicky. Terkait administrasi pembangunan, Pak. Apakah ada perbedaan atau kesamaan antara administrasi pembangunan dengan pembangunan administrasi, Pak? Bagus. Bagus. Sesuatu yang sangat berbeda. Administrasi pembangunan adalah, yang saya sudah katakan tadi, administrasi dalam rangka untuk respons terhadap perubahan yang tidak bisa kita hindarkan. Sehingga mulai pembangunan. Tapi pembangunan administrasi adalah bagaimana administrasi ini harus lebih meningkat. Nah, gitu ya. Bedanya begitu, dibalik. Pembangunan administrasi adalah administrasinya yang kita bangun. Siapa saja administrasi kita bangun? Lembaganya, ya, strukturnya, orang-orangnya, kan? Lembaga, struktur, lembaga, orang, sama manajemennya. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Jokowi merubah tatanan birokrasi. Tidak adanya menghilangkan eselon 3 ke bawah. Itu namanya pembangunan administrasi. Jadi administrasinya yang dibangun. Meningkatkan kapasitas, kemampuan daripada birokrat SDM-nya. Melakukan pelatihan-pelatihan. Mengirim mereka ke luar negeri untuk sekolah. Nah, itu pembangunan administrasi. Lembaganya diperbaiki, penerimaan pegawai menggunakan menggunakan merit system. Itulah pembangunan administrasi. Ya, jadi dia internal ke bawah, ke dalam. Kalau administrasi pembangunan justru ke luar. Gitu. Bagus pertanyaannya. Ya. Jadi saudara paham ya. Administrasi pembangunan itu bagaimana mengelola perubahan-perubahan.
Untuk kepentingan masyarakat. Tapi pembangunan administrasi itu ke dalam. Ya, yang terlibat di situ apa? Lembaga administrasi negara. Ya, untuk mengatur, untuk memperbaiki, menyempurnakan tentang kelembagaannya. Lalu badan administrasi pegawai, kepegawaian, badan BKN ya, badan kepegawaian negara. Dulu namanya BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Sekarang Badan Kepegawaian Negara. Dia memperbaiki, menyempurnakan orang-orangnya. Ya, mungkin saudara sudah pernah belajar tentang birokrasi ya, reformasi birokrasi. Birokrasi itu terdiri dari kelembagaan, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga manajemen. Ya, untuk kelembagaan itu dilaksanakan oleh lembaga administrasi negara, sama manajemennya. Tapi untuk sumber daya manusianya dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Ya. Jadi Badan Kepegawaian Negara itu bahkan lebih cenderung di bawah, gini, Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara itu berada di bawah Kementerian Sumber Daya Manusia, MSDM. Kementerian MSDM ya, Kementerian Kementerian Sumber Daya Manusia. Ya, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi. Menpan RB ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu dari sisi struktur ya. Makanya perubahan struktur itu dilaksanakan oleh Menpan RB. Begitu masuk kepada aspek peningkatan sumber daya peningkatan kemampuannya dilaksanakan oleh Menpan, oleh Lembaga Administrasi Negara, pendidikan, pelatihan. Tapi begitu masuk mengatur tentang penggajian dan sebagainya itu diatur oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara. Oke, bagus pertanyaannya. Nah, itulah yang disebut dengan pembangunan administrasi. Ya. Administrasi pembangunan lain, dia keluar, eksternal. Ya. Oke, kita lanjut ya sedikit. Siapa yang bisa bacain? Ayo. Siapa yang bisa baca? Bantu. Mana? Izin, Prof. Ya. Fungsi administrasi pembangunan adalah untuk menyusun kebijakan untuk menyempurnakan administrasi negara atau development of administration. Yang contohnya ya, dalam bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana-sarana administrasi. Yang kedua ada penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijakan dan program-program pembangunan serta pelaksanaannya secara efektif. The Administration of Development Process dari Bintoro Cokro Hamijojo. Ya, jadi itulah fungsi daripada administrasi pembangunan. Coba selanjut ciri-ciri administrasi pembangunan. Coba baca yang tadi, lanjut aja. Oh, maaf, Prof. Ya. Ciri-ciri administrasi pembangunan adalah untuk mendukung pembangunan dengan berorientasi administrasi. Tahu. Mendukung pembangunan melalui orientasi administrasi. Oke. Yang kedua, ada peran administrator sebagai unsur pembangunan yang semakin besar. Yang ketiga, berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, menciptakan sistem dan praktek administrasi,
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Oke. Yang keempat, ada menggunakan prinsip-prinsip administrasi negara, tetapi dengan ciri-ciri yang lebih maju dibandingkan administrasi negara. Dari Swerdlow dan Karch. Ya. Swerdlow dan Karch mengatakan bahwa tetap administrasi pembangunan itu menggunakan prinsip-prinsip administrasi negara yang disebut klasik tadi. Nggak bisa menghilangkan karena dia merupakan bagian daripada administrasi negara. Ya. Administrasi negara sebagai genus, tetap sebagai genus. Administrasi pembangunan itu administrasi negara. Administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang mengkhususkan diri di dalam proses pembangunan akibat dari perubahan itu. Jadi kalau administrasi pembangunan sudah tidak menggunakan prinsip-prinsip administrasi negara, maka dia bukan administrasi negara. Ya, begitu. Cuman, ciri-cirinya yang spesifik adalah lebih maju dia, ya, lebih akselerasinya lebih cepat ya dalam melaksanakan pembangunan dibandingkan administrasi negara. Karena administrasi negara statis, ilmunya statis gitu. Kebijakan publik, tentang teori perencanaan, tentang teori pengorganisasian gitu aja. Tapi kalau administrasi pembangunan dia itu tetap dipakai gitu ya. Itu tetap semua dipakai, tetapi dia akselerasinya tinggi. Selalu diterapkan kepada penggunaannya kepada pembangunan, kepada perubahan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Saya sebetulnya sangat mengharapkan ya. Bagaimana ada penelitian skripsi misalnya yang mengarahkan kepada administrasi pembangunan. Coba saudara nanti. Saudara kan semester 5 ya. Bagaimana bisa dilakukan? Ya, tidak usah saudara mengambil di sebuah kementerian yang terlalu luas. Ambil aja laksanakan di tingkat kecamatan. Tapi yang sifatnya memang administrasi pembangunan. Ya. Reaksi terhadap perubahan sehingga menghasilkan sebuah pembangunan. Oke. Baik, lanjut lagi. Satu lagi. Saya juga, Prof. Ya. Oke. Perbedaan pembangunan administrasi dan administrasi pembangunan. Kok itu? Maaf. Ini kan sudah ya. Ini. Ya, ini belum kan? Oke. Tadi saudara yang baca yang mana sih? Ini kan? Yang ini kan? Iya, betul. Ini nyambung nih. Oke. Ciri-ciri administrasi pembangunan. Yang pertama, berorientasi untuk mengantisipasi terhadap dorongan perubahan. Nah, jadi cirinya itu adalah selalu mengantisipasi terhadap dorongan perubahan. Jadi perubahan itu selalu dilihat, selalu diidentifikasi. Ya, karena kalau tidak terlambat kita. Kegagalan sebuah negara atau organisasi apapun, karena dia terlambat untuk mengantisipasi perubahan, dorongan perubahan. Perubahan itu galak sekali, saudara. Kita sedang tidur aja dia ada perubahan. Nah, orang-orang bisnis itu sudah terbiasa dengan perubahan. Ya. Nah, jadi misalnya gini, sekarang tahun 2021 ya. Itu orang-orang perubahan itu sudah tahu apa yang akan terjadi pada 2022. Ya. Sudah mulai ada respons di situ. Wah, 2022 akan begini. Segera buat program di 2021 gitu. Kalau baru tahu 2022 ketinggalan. Nah, orang-orang bisnis begitu. Misalnya bisnis mode ya. Sekarang udah terlambat nih bulan Oktober. Harusnya di bulan Mei itu sudah tahu mode yang akan cenderung dipakai, dipergunakan, disukai masyarakat pada
Tahun 2022 apa? Bulan Mei itu sudah tahu, saudara. Ini mode 2022. Lalu langsung dia bikin, saudara. Dia produksi. Bulan Agustus sudah jadi. Sudah langsung disebarkan. Januari itu sudah mulai dipasarkan. Kalau orang baru tahu, baru respons pada bulan Januari, maka dia akan terlambat. Kalah duluan. Nah, seperti itu. Ya. Lalu berorientasi untuk mengantisipasi dorongan perubahan. Apa yang terjadi? Nggak bisa lagi. Rencana orang-orang di Bappenas terutama ya, harus tahu benar. Tapi tidak hanya Bappenas, Bappenas terbatas. Setiap kementerian, ya, di sektor pekerjaan umum apa? Oke, lanjut. Yang kedua ada mendorong atau kepeloporan dalam perubahan atau degree of pioneering, serta merintis perubahan atau initiate change. Harus ada kepeloporan. Seperti yang tadi saya katakan, mendorong atau kepeloporan dalam perubahan. Karena masyarakat nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ya. Jadi ada kepeloporan untuk melakukan perubahan. Nah, itu tugas dari administrasi pembangunan. Orang masyarakat itu nggak akan mau berubah kalau nggak dipelopori. Makanya salah satu fungsi dari birokrasi adalah menjadi pelopor perubahan. Nah, gitu ya. Ini di record ya. Salah satu fungsi dari administrasi selain kelembagaan, selain sumber daya manusia, selain ketatalaksanaan, adalah menjadi pelopor pembangunan. Gitu. Oke, lanjut. Untuk yang ketiga, melakukan terjadinya pembaharuan atau innovate untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ini ya, perlu inovasi. Orang-orang administrasi pembangunan itu harus punya inovasi. Bagaimana nih caranya? Tidak, kalau administrasi negara tidak begitu. Jalan aja padanya. Nah, itu perbedaannya. Ya. Nanti kalau seandainya udah datang berubah, ya tinggal berubah gitu aja. Ya, klasik, ya, statis. Terus pembangunan enggak. Ya. Program itu dibuat dengan kayak bisnis lah gitu ya. Orang bisnis. Program itu dibuat dengan melihat prospek. Kalau administrasi negara, program itu ya lancar-lancar begitu-begitu aja. Oleh karena itu di Indonesia, administrasi pembangunan itu sudah diterapkan, tetapi belum maksimal atau belum sesuai dengan tuntutan perubahan. Banyak yang belum. Ya, banyak yang belum. Jadi program-programnya ya yang rutin-rutin aja. Nggak boleh. Administrasi pembangunan harus inovasi. Jadi administrasi pembangunan itu bagaikan administrasi bisnis, saudara. Ya, sama dengan di sektor bisnis. Dagang apa nih sekarang? Lihat dulu. Nah, inovasi di situ, saudara. Ya, kalau di sektor bisnis itu sudah ada lama. Tapi di sektor pembangunan publik itu yang belum. Masih banyak menggunakan pola-pola klasik. Oke, lanjut. Lalu yang terakhir, perbaikan dan penyempurnaan sarana-sarana administrasi pelayanan publik. Ya, karena pembangunan terus berjalan dan terus berkembang sesuai dengan perubahan, maka sarananya harus diperbaiki, harus ditambah, dilengkapi, disempurnakan. Ya. Saya melihat sekarang udah bagus ya. Kepolisian, tingkat-tingkat polsek itu udah mulai bagus ya. Tingkat-tingkat Polres. Kalau zaman dulu enggak, kantor pusatnya diperbaiki. Misalnya Polri, ya, kantornya Polri, padahal titik pelayanan itu adanya di polsek-polsek, saudara. Ya, kalau di sipil itu di kecamatan bahkan di kelurahan. Kan terbalik. Kantor gubernurnya mewah, gede, orangnya juga banyak di situ. Padahal pelayanannya ada di kecamatan dan kelurahan.
Kan itu tragis ya, saudara, konyol ya. Pelayanan publik itu adanya di mana? Oleh siapa? Gitu kan? Pelayanan publik itu ada di lapisan bawah, masyarakat lapisan bawah. Ya. Jadi jangan kantor gubernurnya yang mewah, lalu karyawannya banyak di kantor gubernur, salah. Ya. Yang harus lengkap dan karyawannya harus lengkap itu ada di kelurahan kecamatan. Nah, itu ya, itulah disebut dengan administrasi pembangunan. Oke. Saya kira itu aja dulu ya. Ini untuk minggu depan ya. Dimensi-dimensi administrasi pembangunan ya. Nah, ini kenapa saya tuh suka gini nih, membaliknya deh. Tuh. Nah, sampai situ dulu ya. Baik, barangkali ada yang mau bertanya, silakan beri waktu lah 3 menit. Jadi saudara pahami bagaimana perbedaannya administrasi negara dengan administrasi pembangunan. Administrasi negara itu sebagai genusnya, ya, tetap dia berjalan. Tetapi dia statis, relatif statis ya. Saya nggak bisa mengatakan statis sendiri, relatif statis. Ya, karena teorinya seperti itu aja. Kalau administrasi pembangunan, dia cepat, antisipatif, ya, reaktif terhadap perubahan, ya, yang akan mendorong terjadinya pembangunan-pembangunan. Tapi teorinya tetap menggunakan teori-teori dari administrasi negara. Gitu ya. Oke. Ya. Jadi ibu kandungnya dari administrasi pembangunan itu adalah administrasi negara. Administrasi pembangunan adalah administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang spesifik. Nah, gitu ya. Administrasi pembangunan adalah administrasi negara yang spesifik. Kenapa spesifik? Karena dia terus berkembang untuk mengantisipasi terjadinya perubahan. Di mana perubahan itu mendorong terjadinya pembangunan. Oke, nggak ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Amira. Gak usah di-record. Gak usah di-record saya mah. Ini cuma info aja biar nggak terlalu